Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Ahmad Sofian, NPM 3121.035, kelas A, PAI. Saya akan menjelaskan tentang gejala kejiwaan pada manusia normal. Gejala pengenalan atau kognitif gejala manusia normal. Gejala pengenalan kognitif. 1. Pengamatan adalah suatu daya jiwa memasukkan kesan-kesan dari luar melalui atau dengan menggunakan alat indera, melihat, mendengar, dan mencium dan lain-lain, atau proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, dengan kata lain cara mengenal objek. Kognitif berasal dari kata kognisi yang berarti hal yang berhubungan dengan pengamatan. Dalam ilmu psikologi, kognisi merupakan bagian dari gejala jiwa manusia. Kognisi merupakan gejala pengenalan yang terdiri dari penghayatan, pengamatan, tanggapan, asosiasi, reproduksi, afeksi, ingatan, fantasi berpikir, dan inteligensi. Kognisi dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku ditampilkan dan dapat diamati. Misalnya, kemampuan anak untuk mengingat angka dari 1 sampai 20, atau kemampuan untuk menyelesaikan teka-teki, kemampuan menilai perilaku yang patut dan tidak untuk diimitasi. Proses pengamatan. Stimulus yang sesuai diamati indera. Alat indera penglihatan dan pendengaran, perhatian, konsentrasi, pemrosesan otak. Proses terjadinya pengamatan. Fase fisis diterangkan ditangkap oleh indera. Fase psikologis, terangsang di bawah saraf sensoris ke sistem susunan saraf pusat. Fase psikologis, terangsang sampai pada saraf pusat dan terjadi kesadaran. Ilusi, halusinasi, osilasi. Ilusi, melihat, mendengar, tapi berlainan dengan sesungguhnya. Ada perangsang tetapi salah menafsirkan. Contohnya seperti di hutan, kita seperti melihat sesuatu, padahal sesuatu itu belum tentu ada atau tidak ada. Itu hanya ilusi kita. Halusinasi, melihat atau mendengar sesuatu tapi tidak ada sesuatu yang didengar atau dilihat. Ilusi, melihat, mendengar tetapi berlainan dengan sesungguhnya. Ada perangsang tetapi salah menafsirkan. Contohnya seperti batang besi yang dimasukkan ke dalam air, terlihat seperti bergelombang padahal lurus. Halusinasi, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang didengar atau dilihat. Contohnya seperti kita di gunung, di hutan, atau tempat-tempat yang sekiranya tidak banyak orangnya di situ. Itu biasanya terjadi halusinasi, bisa jadi karena kekurangan cairan di dalam tubuh dan lain sebagainya.
Halusinasi biasanya melihat, contohnya seperti melihat burung padahal di situ tidak ada burung sama sekali, atau seperti melihat air, seperti melihat mata air padahal tidak ada mata air di situ sama sekali. Osilasi, beralihnya perhatian, berloncat-loncatnya perhatian. Beralihnya perhatian, contohnya seperti kurangnya fokus dari seorang atau memiliki fokus yang banyak, seperti pemikiran yang terbagi-bagi, sehingga disebutlah sebagai osilasi. Tanggapan sebagai gambar yang tinggal dalam ingatan setelah organ melakukan pengamatan atau kesan-kesan yang dialami jika perasaan sudah tidak ada. Jadi pemrosesan pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. Tanggapan itu mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu selanjutnya. Misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru kita lihat dan lagi indah, atau musik yang baru menggema, dan lain-lain. Tanggapan pengamatan tersimpan gambar kesan-kesan, dihadirkan kembali tanggapan. Contohnya seperti kita mengamati sungai, atau kita mengamati terjadinya banjir. Terjadinya banjir bisa disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya faktor dari limbah, kemudian faktor kurangnya tanaman di pinggiran sungai, kemudian selokan yang terlalu banyak sampah atau limbah dari rumah maupun dari pabrik. Tersimpan kemudian di gambaran atau kesan-kesan, dihadirkan kembali dan jadilah tanggapan. Jenis tanggapan: dari sesuatu yang dilihat memperoleh tanggapan penglihatan atau tanggapan visual. Dari sesuatu yang didengar memperoleh tanggapan suara atau tanggapan auditif. Dari sesuatu yang bau, dari sesuatu yang motoris, dan lain-lain. Persepsi. Kemudian persepsi, suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus yang diterima alat indera. Persepsi merupakan suatu proses interpretasi atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Misalnya seseorang melihat sebuah gambar, membaca tulisan, atau mendengar sesuatu, maka melakukan interpretasi berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan relevan dengan hal-hal itu. Persepsi mencakup dua proses yang berlangsung secara serempak antara keterlibatan aspek dunia luar, yaitu stimulus informasi bottom up atau data difference processing, dengan dunia di dalam diri seorang yaitu pengetahuan yang relevan dan telah disimpan dalam ingatan, top down atau conceptually driven processing. Prinsip persepsi yang utama adalah prinsip figure and role. Ingatan, kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan. Kesan-kesan yang tertinggal di dalam diri manusia berupa tanggapan maupun pengertian yang
simpan untuk sewaktu-waktu dikeluarkan kembali atau disampaikan kembali. Daya untuk menyimpan dan mengeluarkan kesan-kesan itu disebut daya ingat. Ingatan, menerima, menyimpan, menimbulkan kembali. Proses mengingat, mencamkan, encoding, mencamkan adalah memasukkan pesan ke dalam ingatan. Berbagai penelitian mengenai ini telah diberikan petunjuk mengenai hal-hal yang dapat membantu menghafal atau mencamkan sesuatu. Menyimpan, storage, mempertahankan atau menyimpan informasi yang masuk dalam menyimpan akan terjadi informasi disimpan atau diingat atau lupa. Reproduksi, retrieval. Reproduksi adalah pengaktifan kembali hal-hal yang dicamkan. Dalam reproduksi ada dua bentuk, yaitu mengingat kembali, recall, dan mengenal kembali, regression. Three box models, edition Sirkin 1968. Stimulus sensoris register, decay information loss, ancient short-term memory stim, decay information loss, gestal encode, retrieval long memories outcome. Stimulus, kita seperti membaca atau mendengarkan suatu hal, berita atau suatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun berkaitan dengan diri kita sendiri. Kemudian masuk menjadi short term memory. Jika kita ingin menyimpannya lebih lama, kita harus mengulang membaca tersebut atau mengulang mendengarkan sesuatu hal tersebut, serta ketika kita telah berhasil menyimpan dengan baik di ingatan kita, maka itu menjadi long term memory atau memori yang disimpan jauh lebih lama dari yang seharusnya. Tapi banyak juga yang hanya mendengarkan sekali kemudian langsung lupa, baru beberapa menit saja lupa, atau kurangnya fokus sehingga information loss, atau ketika itu dia ingat kemudian besoknya lupa, taken information loss. Ketika dia berhasil menyimpannya kembali dan berhasil mengulang-ulang pelajaran tersebut atau suatu hal tersebut, maka itu bakalan menjadi long term memory atau memori jangka panjang. Barulah masuk ke tahap information loss jika tidak dibutuhkan lagi atau telah lama tidak diingat-ingat kembali. Lupa peristiwa yang tak dapat ditimbulkan kembali informasinya yang telah diterima dan disimpan. Penyebab lupa terjadi karena informasi terlalu lama disimpan sehingga
rusak, bahkan hilang. Lupa terjadi karena informasi yang disimpan terlalu lama, tidak pernah digunakan atau diulang kembali. Fantasi menanggapi benda-benda yang belum pernah dilihat, bahkan benda-benda yang tidak terwujud. Proses menciptakan gambar-gambaran baru berdasarkan gambaran yang telah ada. Ciri khas adalah unsur menciptakan sesuatu yang baru dalam jiwa. Berpikir adalah daya jiwa yang meletakkan hubungan antara ketahuan kita, hubungan yang dapat terjadi, hubungan sebab musabab, hubungan tempat, hubungan waktu, hubungan perbandingan. Proses yang dilalui selama berpikir, membutuhkan pengertian, pendapat, pembentukan keputusan, kemudian pembentukan kesimpulan. Yang dimaksud berpikir ini sebab musabab itu ketika kita mendapatkan suatu berita, kita harus lihat dulu dari sudut pandang mana kita mau lihat, kemudian kita cari sebab musababnya. Kemudian hubungan tempat dan hubungan waktu serta hubungan perbandingan. Tempat dan waktu kita lihat dulu, kita telusuri dulu tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian perbandingan dari sudut satu dengan sudut yang lain. Pembentukan proses yang dilalui selama berpikir, membutuhkan pengertian maksudnya kita berpikir terlebih dahulu, kita kaji terlebih dahulu di otak kita, kemudian kita bentuk pendapat. Setelah didiskusikan, kita membentuk keputusan, kemudian pembentukan kesimpulan. Inteligensi merupakan salah satu faktor berhasil tidaknya belajar seseorang. Inteligensi adalah kemampuan umum mental individu yang tampak dalam caranya bertindak atau berbuat atau memecahkan masalah atau dalam melaksanakan tugas. Inteligensi atau kecerdasan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, nalar dan memahami gagasan hingga daya tangkap dan berpikir abstrak. Inteligensi IQ sering digunakan untuk menjelaskan tingkat kemampuan otak kiri, maka IQ berhubungan dengan kemampuan menganalisis objek dan logika. Jadikan tolak ukur dalam IQ adalah tentang kemampuan berpikir, berkomunikasi, mengetahui, memahami, menganalisis sesuatu, bahkan kadang termasuk pemahaman terhadap ilmu eksakta. Inteligensi berfungsi untuk menyesuaikan diri secara mental dengan lingkungan. Ciri-ciri pembuatan inteligensi: 1. Masalah yang dihadapi merupakan masalah baru. 2. Perbuatan inteligensi sifatnya serasi dengan tujuan dan ekonomis. 3. Masalah yang dihadapi harus mengandung tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. 4. Pemecahan masalah dapat diterima masyarakat. 5. Seringkali menggunakan daya mengabstraksi. 6. Cepat tanggap dan tangkas. 7. Membutuhkan pemutusan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu jalannya pemecahan masalah yang dihadapi. Inteligensi tingkat tinggi dan rendah. Tingkat rendah mentality rate atau lemah pikiran, idiot, IQ 30 ke bawah. Embilsen atau kekurangannya tidak terlalu, IQ 50 ke bawah. 3. Debil atau moron, IQ 70 ke bawah. 2. Tingkat tinggi, sangat cerdas atau jenius, IQ 140 ke atas.
Tingkatan IQ itu idiot IQ 0 sampai 25. Tingkatan kecerdasan otak atau IQ yang paling rendah adalah idiot. Orang yang berada di dalam tingkat tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan hanya bisa mengeluarkan sedikit kata-kata saja, bahkan juga tidak mampu mengurus keperluan hidupnya sendiri. Contohnya bayi atau anak kecil. Imbecile IQ 30 sampai 40. Tingkat ini mampu berkomunikasi dan melakukan beberapa hal mudah dengan baik. Meski masih harus bergantung kepada orang lain, tingkat kecerdasan ini sama dengan anak-anak normal 3 hingga 7 tahun. Moron atau mentality retarded IQ 50 sampai 69. Tingkat ini masih diajari untuk membaca atau hitung sederhana. Anak-anak tingkat biasa bersekolah di sekolah luar biasa. Dull atau borderline 7 sampai 79. Tingkat ini sudah lebih baik sebelumnya tapi masih di bawah kecerdasan normal, sehingga untuk mengembangkan kemampuan butuh usaha ekstra. Normal 80 sampai 110. Tingkat kecerdasan normal sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu below average di bawah normal 80 sampai 89, normal namun tidak bisa terburu-buru dalam proses belajar atau memahami sesuatu, normal sedang 90 sampai 109. Kebanyakan berada di tingkat ini mampu mengikuti pendidikan formal dengan baik meski kadang terdapat kesulitan. Above average di atas normal 109 sampai 119. Kemampuan normal namun berada di tingkat yang lebih tinggi dari lain-lainnya. Dan 6, cerdas atau superior 120 sampai 129. Orang yang berada di tingkat ini merupakan individu yang berpotensi dalam pendidikan formal, seringkali ditampilkan sebagai orang yang memiliki nilai yang tinggi. Sangat cerdas, very superior 130 sampai 139. Kemampuan yang dimiliki tingkat ini membaca, menulis, dan memahami ilmu eksakta lebih baik sebelumnya. Orang yang berada di tingkat ini juga terlihat menonjol di kesehatan, kekuatan, dan ketangkasannya. 8. Genius 140 plus atau 140 lebih. Memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan hingga bisa memahami sesuatu dan menemukan hal baru meski tidak mengikuti pendidikan formal. Contoh yang berada di tingkat ini adalah Albert Einstein. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dun wal kalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.